Itu adalah pidato yang bagus dan pantas mendapat tepuk tangan meriah. Lydia melihat senyuman yang mereka berikan padanya, dan dia menganggap pidatonya sukses besar dan semua orang mencintainya. Hatinya berdebar-debar gembira karena dia sudah bisa melihat kemenangan dalam genggamannya. Di sini saya mengakhiri pidato saya. Selanjutnya, tolong angkat tangan Anda untuk menyambut Nona Kinan yang muda dan cantik untuk memberikan pidatonya. Meskipun dia adalah pesaing saya, sejujurnya, saya sangat terkesan dengan semangat dan kemampuannya. Saya bangga memiliki kesempatan ini untuk bersaing dengannya. Tanpa basa-basi lagi, sekarang kita akan menyambut Nona Kinan ke panggung. Nona Kinan, silahkan, kata Lydia dengan nada hormat, mengira dia sedang lucu. Kinan berjalan melewatinya tetapi tidak mengakuinya bahkan dengan tatapan. Sikapnya sangat memuaskan Lydia. Dia pikir Kinan kehilangan itu. Semua orang yang hadir adalah orang dengan mata yang bagus, jadi mereka akan sangat kecewa jika dia kehilangan arah dan secara alami tidak akan memilihnya. Lydia kembali ke tempat duduknya dengan gembira, berterima kasih atas pelajaran ayahnya. Dalam pemilihan yang begitu penting, ujian terbesar adalah pada sikap seseorang. Orang yang bisa menahannya sampai menit terakhir akan menjadi pemenangnya. Selamat siang. Tepat ketika Lydia tenggelam dalam delusinya, Kinan yang berpakaian pantas mulai berbicara. Suaranya seperti biasa, tidak terlalu cepat dan tidak lambat, tapi ada kekuatan di balik setiap katanya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memiliki daya pikat alami yang akan menarik perhatian semua orang setiap kali dia berbicara, dan kata-katanya akan memiliki dampak yang bertahan lama pada pendengarnya. Mengenai pidato ini hari ini, saya sebenarnya kurang siap karena saya telah mengatakan semua yang ingin saya katakan, dan itu hanya akan membuat mereka lebih murah dengan pengulangan. Saya orang yang berorientasi pada tindakan dan akan melakukan segalanya untuk memenuhi janji yang telah saya berikan. Saya bukan seorang ideolog. Saya tidak akan menjanjikan apapun yang tidak sesuai dengan kemampuan saya yang sebenarnya. Hari ini, saya berjanji kepada semua orang, jika diberi kesempatan, saya akan menyelesaikan krisis diplomatik yang dihadapi negara ini dan akan mengantarkan perbaikan besar ke negara ini sehingga tidak ada yang bisa menggertak dan memandang rendah kita lagi, sehingga setiap warga negara dapat hidup di negara yang damai, berpengaruh, dan dinamis. Itu adalah janji saya kepada Anda dan kesimpulan dari pidato saya. Terima kasih semuanya. Saya harap Anda akan mendukung saya, dan saya tidak akan pernah mengecewakan Anda. Setelah dia menyelesaikan pidatonya yang sederhana, Kinan membungkuk dan berjalan turun dari panggung. Pidato Kinan sama menariknya dengan pidato Lydia tetapi masing-masing dengan cara yang berbeda. Lydia berpidato dengan detail dan hati-hati sedangkan Kinan sederhana dan to the point. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade seseorang menggunakan gaya seperti itu selama pidato terakhir mereka. Itu memang menyegarkan. Namun, dari sudut pandang Lydia, Kinan terlalu sederhana, dengan pidato yang bisa ditulis oleh siswa sekolah dasar. Dia sangat gembira karena semakin buruk tindakan Kinan, semakin besar peluangnya untuk menang bahkan jika kemenangannya sudah dikonfirmasi. Dia sangat tergelitik oleh penampilan Kinan sehingga dia hampir tertawa terbahak-bahak. Selama seluruh proses pemungutan suara, perasaan baik ini tidak pernah hilang karena dia sudah bisa melihat bahwa kemenangan adalah miliknya. Bahkan Herman kesulitan menekan kegembiraan yang menggelegak di dalam dirinya. Ekspresi Kinan tetap tidak berubah seolah-olah hasilnya tidak masalah sedikit pun baginya. Di mata Lydia, dia hanya berpura-pura tenang. Namun, ketika hasilnya diumumkan, Lydia dan Herman lah yang mendapat kejutan dalam hidup mereka. Mereka hampir mengira sedang bermimpi. Wakil presiden mewakili presiden yang masih dalam masa pemulihan untuk mengumumkan hasilnya.
Dia memandang Kinan dan berkata dengan suara gembira, "Selamat, Nona Kinan Aditama, Anda adalah pemenang dengan penghitungan suara 32 atas Nona Lydia Gustama. Selamat kepada Nona Kinan karena memenangkan kursi kepresidenan dan selamat untuk semua orang di sini dan warga negara, karena kita sekarang memiliki pemimpin baru yang berani dan penuh kebijaksanaan. Selamat." Tepuk tangan gemuruh mengikuti pengumuman wakil presiden. Ini adalah siaran langsung dan bahkan pemirsa sebelum layar bergabung dalam perayaan. Banyak dari mereka telah memilih Kinan, tetapi mereka benar-benar tidak berpikir dia bisa meraih kemenangan terakhir. Mereka melihat masa depan yang berbeda untuk negara dalam dirinya. Semua orang yang mendukungnya sangat bersemangat. Bahkan Vano tersenyum cerah. Mata Penatua Dharmawangsa dan semua orang di keluarga Dharmawangsa dipenuhi dengan air mata. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Kinan akan memenangkan pemilihan. Dia menang, cucu mereka telah memenangkan kursi kepresidenan. Mereka tahu Kinan adalah orang yang berbeda, tetapi mereka tidak menyangka Kinan begitu unik dari orang lain. Kemenangan Kinan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Selain Vano dan mereka yang menjadi bagian dari kampanyenya, semua orang yang mengenalnya memandang dengan tidak percaya. Bahkan Hendra dan Gavin merasa seperti sedang bermimpi. Gavin menatap Kinan di televisi dan berkata dengan bodoh, "Ayah, bisakah kamu mencubitku? Apakah aku sedang bermimpi?" Hendra juga menatap televisi seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya. "Tunggu. Kamu cubit ayah dulu, karena ayah juga merasa seperti sedang bermimpi." "Ayah, apakah itu benar-benar kakak perempuanku? Aku telah menatapnya selama setengah bulan, tetapi kenapa, pada saat ini, aku masih merasa semua ini tidak nyata?" Bahkan sejak Kinan mengikuti perlombaan, Gavin dan ayahnya telah mengikuti beritanya. Sampai sekarang, dia terjebak dalam ketidakpercayaan. Hendra menamparkan punggungnya dan berkata, "Itu Kinan. Jangan lupa, dialah yang menyelamatkan dunia, jadi apalagi yang tidak bisa dia lakukan?" "Itu dia, ayah. Mengapa ada air mata di mataku?" Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Gavin mulai menangis. "Nak, ayah juga." Ada air mata di mata Hendra juga. Mereka berdua menatap Kinan di televisi dan air mata mengalir deras di wajah mereka. Itu karena mereka memikirkan masa lalu. 1,5 tahun yang lalu, mereka masih berada di lubang neraka itu. Siapa yang mengira Kinan akan membuat perubahan drastis dalam hidup dalam waktu sesingkat itu? Setelah dia mendapatkan kembali ingatannya, itu seperti seluruh dirinya telah berubah dan satu transformasi raksasa mengikuti yang lain. Ada campuran melankolis dan kegembiraan di hati mereka saat menyaksikan kesuksesan yang dia buat untuk dirinya sendiri. Namun, kebanyakan, mereka bahagia untuknya. Dia berdiri ketika dia jatuh, mengalahkan takdirnya, dan sekarang berdiri di puncak dunia. Mereka bangga padanya. Setiap orang yang merawat Kinan merasakan hal yang sama, hati mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Namun, Herman dan Lydia menolak untuk menerima hasil ini. "Bagaimana ini bisa terjadi? Aku harus menjadi pemenang. Kenapa nama yang diumumkan adalah Kinan?" Mereka diam-diam membeli banyak suara sebelum pemilihan, dan suaranya pasti akan lebih dari setengah dari total. Dengan kata lain, setidaknya 50 dari 100 total harus mendukungnya. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa dia hanya memiliki 30 suara plus, dan Kinan memiliki 60 suara plus yang tersisa. Oleh karena itu, sekitar 20 orang telah mengkhianati mereka dan memilih Kinan. Lydia menoleh ke Herman dengan sangat tidak percaya dan wajah Herman tampak marah. Meskipun ini adalah siaran langsung, mereka kesulitan mempertahankan ketenangan mereka.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.